Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muharman Lubis, pada modul keempat dari mata kuliah Tata Kelola Data dan Teknologi Informasi di Prodi Magister Sistem Informasi. Oke, kita akan ngebahas tentang IT Service Value Delivery. Oke, outline yang kita akan bahas adalah konsep dasar dari nilai ya, dari teknologi informasi, kemudian kitar hidup daripada produktivitas teknologi informasi, bisnis case, kemudian tool ya yang digunakan untuk pengukuran IT value yaitu IT Balance Scorecard dan IT Business Value Dials. Kita coba definisikan terlebih dahulu apa itu IT value atau IT Business Value, di mana IT Business Value Research ya berdasarkan Melville Kramer dan Gur Baksani tahun 2004 ya. Tujuannya adalah untuk memahami ya atau mengerti bagaimana dan sejauh apa ya penggunaan dari IT teknologi informasi itu bisa berkontribusi terkait dengan performansi dari organisasi. Jadi bagaimana penerapan dari teknologi tersebut itu bisa mengangkat ya performansi dari organisasi. Dan tentunya konsep awal dari value IT adalah sebagai pendukung ya, penyupport. Namun sekarang arahnya lebih dalam ya, di mana teknologi itu bukan hanya sekedar mensupport gitu dalam proses mereduce bisnis proses yang ada, tetapi juga sudah menjadi enabler ya terkait dengan integrasi ya, yang dulunya hanya sekedar otomatisasi sampai ke arah personalisasi ya, di mana bahkan sudah memicu ya munculnya proses-proses kreativitas ataupun inovasi yang ada di suatu organisasi. Jadi konsepnya bukan hanya sekedar teknologi enabler gitu, tapi dalam banyak kasus sudah menjadi trigger ya yang memicu perubahan-perubahan changes sampai ke level inovasi. Accordingly, the concept IT business value dapat didefinisikan sebagai performansi ya dari organisasi ataupun dampak ya dari teknologi informasi itu pada proses yang intermediate ya dan level yang lebar ya. Nah, jadi meluas dia, dampaknya meluas dan sampai level menengah. Jadi impact-nya itu betul-betul dirasakan bukan hanya di jajaran bawah ya, secara teknis itu yang tadi saya sebutkan support, tapi juga sudah sampai ke level yang lebih tinggi. Bahkan sekarang ya jajaran eksekutif bukan hanya intermediate ya, tapi jajaran top levelnya juga sudah merasakan impact dampak daripada penerapan teknologi. Hampir tidak bisa dikatakan bahwa perusahaan ya apapun namanya itu tidak menggunakan teknologi ya, terutama teknologi informasi. Hampir semua perusahaan ya dalam menjalankan bisnis prosesnya dia mau tidak mau akan mengimplementasikan atau menerapkan teknologi ya. Dan seperti yang disebutkan di sini ya, impact yang dicari atau dampak yang dicari itu terutamanya dari sisi efisiensi ya, mengurangi cost ya, mengurangi tenaga, mengurangi waktu, dan juga impact yang sifatnya kompetitif ya, menjadi nilai yang unik bagi perusahaan tersebut ketika mereka berada di market dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, potensi-potensi dari nilai ini akan sangat bergantung ya dengan konteks-konteks berikut ya, di mana posisi inisiatif IT tergantung mau digunakan buat apa. Dan ini
kita tidak bisa nafikan ya proses atau domain dari governance yang pertama, yaitu proses penyelarasan antara teknologi apa yang mau kita pakai dan tujuan dari organisasi tersebut. Dan ini prosesnya mau tidak mau pasti akan melibatkan ya cascading ya, menurunkan visi misi ke dalam program-program yang akan terakumulasikan dalam suatu rencana kerja, kemudian memetakan ya tujuan-tujuan yang sudah terakumulasikan tadi ya dalam rencana strategis ya ataupun dalam master plan. Kemudian kita masuk ke area yang berikutnya adalah menentukan nilai apa yang mau kita tawarkan atau nilai apa yang mau kita berikan kepada customer. Ya, bagaimana kita mengidentifikasikan perusahaan kita? Bagaimana kita menentukan ya, karakter apa yang bisa kita presentasikan atau kita mau dikenal sebagai apa? Dan ini akan terkait erat dengan mekanisme-mekanisme atau usaha-usaha untuk nge-brand, baik secara personal, secara produk, ataupun secara layanan. Dan kepentingannya buat apa? Ya, apakah internal atau mau proses persaingan? Ya, oleh sebab itu, jenis value ini pasti akan terikat atau berbasiskan inisiatif dari perusahaan. Nah, fasenya mau tidak mau akan dimulai dari proses adopsi ya, proses menggunakan atau menerapkan suatu teknologi. Dan tentunya teknologi yang baru ya, teknologi yang memang kita rasakan atau kita anggap sebagai sesuatu yang bisa membantu kita. Kemudian ada peningkatan ya, kita merasa berguna atau ada kelebihan, ada manfaat yang didapat secara langsung oleh perusahaan. Kemudian itu menjadi suatu standarisasi, ya ada SOP-nya. Kemudian ada paksaan, ada kompetisi ya yang mengharuskan kita untuk berpikir keras ya bagaimana optimalisasi bisa dilakukan. Dan produktivitas kemudian didapat ya dengan cara efisiensi ya, di mana ada usaha-usaha keras ya untuk membuat ya proses bisnis yang ada itu menjadi lebih gampang ya. Dari sisi proses bisnis pasti kaitannya dengan ya apakah kita melakukan proses perbaikan ya dari bisnis proses ataupun engineering ya ataupun penyederhanaan, dan disitulah kemudian teknologi informasi come into the picture dan memberikan warna bagi proses yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita akan berbicara terkait dengan value chain ya, nilai yang ditawarkan oleh teknologi informasi dari fase-fase yang ada. Nah, segala sesuatu pasti akan bermula dari plan, kemudian dibangunkan, kemudian di-deliver, dan kemudian dijalankan ya atau di-run. Nah, dari sini akan kita lihat bahwa nilai itu mau tidak mau memang sudah diidentifikasikan di awal ya dalam proses strategi, kemudian ada identifikasi kebutuhannya, baru kemudian berusaha untuk memenuhinya dan mendeteksi bagaimana perbaikan-perbaikan itu dilakukan. Nah, ketika suatu perusahaan sudah merasa dia melakukan efisiensi dengan penerapan teknologi, maka itu tidak cukup, harus ada agility-nya ya. Harus ada ketangkasan yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, value stream tadi itu akan diletakkan dalam ya beberapa activity ya. Jadi teknologi tersebut tentu akan diperuntukkan buat apa? Harus clear ya. Apakah dia dalam bentuk pengelolaan ya risiko, apakah terkait dengan hubungan dengan vendor, apakah proses reporting dan intelligence ya, visualisasi, apakah dari sisi financing dan aset, apakah dari resource dan project. Dan nilai itu ya dalam banyak kasus ya bisa saja terevolusi ya berdasarkan konteks-konteks penerapannya. Tapi kita tidak bisa nafikan bahwa ya nilai tersebut harus bisa
ditransisikan atau diteruskan ya dari satu proses ke proses yang lain. Tidak boleh hilang ya, tidak boleh lenyap. Dan kemudian balik lagi dimulai dari awal, kemudian ke akhir, dimulai dari awal ke akhir dan seterusnya sehingga memang akan menjadi suatu culture gitu. Tapi ingat, culture itu harus dilekatkan kepada struktur ya. Masing-masing pegawai, masing-masing pihak ya yang terlibat dia harus paham tugas dan tanggung jawabnya sehingga nilai tadi itu bisa diwujudkan ya. Dan memang bisa kita mulai dari jargon-jargon, dari istilah-istilah, dari kampanye-kampanye yang disuarakan ya, seperti misalnya konsep-konsep smart ya, ataupun konsep intelligence, ataupun konsep kita ada untuk Anda dan seterusnya ya, yang itu kemudian menjadi suatu nilai yang imbue, yang mengilhami bagaimana layanan kita diberikan kepada customer pada posisi apapun, pada proses apapun ya. Jadi memang ini proses yang panjang ya, bagaimana kita bisa mengilhami ya, dimulai tentunya dari kesadaran ya setiap pegawai-pegawai yang ada, setiap orang dalam organisasi tersebut ya, untuk menjalankan apa yang dinyatakan sebagai bagian dari nilai yang mau ditawarkan oleh organisasi. Dan pada akhirnya itu akan membentuk ya branding atau membentuk karakter yang orang lain akan lihat atau customer akan lihat dari perusahaan tersebut. Dan efisiensi serta agility itu adalah bagaimana kita bisa mewujudkan suatu nilai tersebut ya, bukan hanya dalam permukaan ya, tapi juga dalam pelaksanaan secara internal. Oke, ini beberapa value proposition ya yang bisa kita tawarkan dalam pekerjaan ya, dalam bagaimana kita melakukan proses manajemen ke orang ya, bagaimana proses peningkatan atau perbaikan ataupun reward ataupun afiliasi ya. Di sini ada banyak value-value ya, apakah sifatnya intrinsic, monetary, ancillary, location ya, varietas, tujuan, otonomi, peluang, training, track, growth plan, social dynamic, camaraderie, brand awareness, social responsibility, dan banyak lainnya. Ya, jadi value, nilai itu bahkan bukan hanya sekedar satu nilai atau dua nilai, tapi kita bisa banyak nilai ya. Tetapi tentu harus bisa dikumpulkan atau bisa dikelompokkan menjadi suatu nilai yang utuh yang bisa kita breakdown. Dan ini tentu harus diikut sertakan dengan proses cascading dan mapping pada proses alignment ya, proses penyelarasan dengan tujuan organisasi. Jadi kita harus propose ya, kita harus mengerti bagaimana kita bisa menentukan value yang tepat yang memang describe atau memang menjadi bagian yang nggak terpisahkan dalam proses bisnis di perusahaan tersebut atau di organisasi tersebut. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya ya? Nah, kita bisa mulai dari benefit ya. Apa spesifik benefit yang mau kita berikan kepada customer. Kemudian kita juga bisa identifikasi terkait dengan fitur. Bagaimana layanan kita mau diberikan ya. Kemudian apa kira-kira competitive advantage ya. Kenapa kita harus memberikan sesuatu yang berbeda kepada customer. Ya, bagaimana kita menentukan atau menyatakan ya diri kita dalam hal ini layanan kita berbanding dengan pesaing-pesaing atau rival kita pada area yang sama. Dan bagaimana kita nge-proof bahwa layanan kita itu memang bisa menyelesaikan masalah mereka atau menawarkan sesuatu yang beda. Nah, inilah yang disebut dengan brand essence. Dan brand essence ini ya, itu secara tidak langsung akan membentuk value dan juga membentuk image. Ya. Jadi nilai itu sendiri adalah bagian yang nggak terpisahkan dari image. Ya, bagaimana orang lain, bagaimana customer melihat kita. Ya. Dan itu bisa dimulai dari
brand essence ya, bagaimana kita mengidentifikasikan. Apakah dimulai dari proses campaign, kampanye, apakah dimulai dari proses branding ya, apakah dimulai dari proses istilah-istilah yang dipresentasikan ya, simbol-simbol ya, seperti misalnya think differently ya, dan lain sebagainya ya, yang kemudian akhirnya itu menjadi culture ya, menjadi value yang perusahaan lain tidak miliki gitu. Jadi konsep marketing ya itu akhirnya terintegrasi dengan konsep value delivery.